Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Avan Trader. Sekarang saya mau membahas analisa teknikal menggunakan Fibonacci retracement ya. Di sini saya menggunakan grafik emas dengan time frame weekly. Seperti itu ya. Secara tren emas ini secara jangka panjangnya dia naik. Di sini saya menggunakan time frame weekly untuk melihat tren jangka panjang. Masih naik secara weekly. Namun minggu kemarin terjadi penurunan yang lumayan tajam. Secara jangka panjang penurunan kemarin masih bisa disebut sebagai koreksi seperti itu ya. Tapi patut diwaspadai, harga emas masih bisa mengalami penurunan mengingat kemarin pola candlestick membentuk bearish engulfing di sini ya dengan volume yang sangat besar minggu kemarin ya. Jadi emas masih bisa turun. Nah, apakah masih bisa naik dulu? Bisa. Yang namanya pasar kan bukan kita yang mengatur ya, kita mengikuti pasar, bukan kita yang mengatur pasar. Seperti itu. Karena kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengendalikan pasar. Apalagi ini emas kan aset safe haven di seluruh dunia. Nah, namun pertanyaannya kenapa aset safe haven ini malah mengalami penurunan? Padahal dunia sedang dalam keadaan yang lumayan kacau dengan adanya virus corona yang sudah meluas di seluruh daerah dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia. Jawabannya karena dolar Amerika sedang kuat-kuatnya sehingga emas pun mengalami penurunan dan hampir seluruh mata uang di seluruh dunia juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dolar Amerika ya. GBP turun tajam, euro turun tajam seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena respon pemerintahan Amerika yang secara fundamental sangat cepat. Ini secara fundamental ya. Respon pemerintahan Amerika sangat bagus dengan langsung memotong suku bunga setelah corona dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia. Seperti itu. Respon yang cepat yang bagus ini akhirnya menarik minat investor yang percaya kepada Amerika dan menjual aset lainnya untuk membeli dolar Amerika. Sehingga dolar Amerika menguat tajam seperti itu. Ini juga pernah terjadi di dolar Singapura. Waktu itu pertama corona masuk Singapura, respon pemerintahan Singapura bagus dan cepat ya, cepat tanggap. Akhirnya investor percaya dan dolar Singapura naik tajam seperti itu. Karena itu pemerintahan Indonesia juga cukup berhati-hati memberikan statement di virus corona ini. Karena akan pengaruh ke ekonomi dan ke pariwisata seperti itu. Makanya yang hoax-hoax mulai diawasi oleh pemerintah yang lebih-lebihan, yang membuat kepanikan diawasi oleh pemerintah. Karena itu pengaruhnya ke ekonomi ini ya. Dan respon yang bagus akan membuat investor percaya akan negara tersebut. Seperti itu. Ini terjadi pada Amerika, yaitu karena respon yang bagus dan cepat menanggapi kejadian ini. Akhirnya dolar Amerika menguat terhadap seluruh mata uang di seluruh dunia seperti itu. Nah, secara teknikal memang di sini harga kenaikannya sudah sangat tinggi ya, jadi ya wajar terjadi koreksi dulu. Nah, di sini kita akan analisa koreksinya sampai mana. Seperti itu. Di sini kita menggunakan Fibonacci retracement. Caranya kita tarik dari titik terendah ke titik tertinggi. Nah, ketemu kan? Maka akan muncul level-level penting. Di sini ada level 23,6%, 38,2%, 50%, dan 61,8%. Beserta harganya muncul di sini ya, nilai-nilai harganya. Di level penting ini kita mengarahkan perhatian kita pada level-level penting ini. Nah, apakah akan terjadi pembalikan arah atau terjadi breakout. Kita ambil contoh misalnya di level yang terdekat 38,2. Kalau sudah sampai level 38,2 atau di harga 1495, nah kita perhatikan di sini apakah akan break atau ada pola pembalikan arah. Kalau ada pola pembalikan arah berarti kita buy, stop loss di bawahnya. Kalau ternyata break kita sell, stop loss di atasnya. Menurut saya wajib menggunakan stop loss-nya dan manajemen yang lainnya, bisa hedging atau switching, tapi saya sendiri lebih memilih stop loss ya, karena akan pengaruh ke psikologi yang dua lainnya seperti itu.
wajib pakai stop loss karena penurunannya emas ini gila ya. Minggu kemarin aja 200 poin. Dari 1.700 ke 1.504, hampir 200 poin. Kalau salah posisi dan gak pasang stop loss, dipastikan akan mengalami kerugian atau pahit-pahitnya akan margin call. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya posisinya benar dan di hold, maka akan mengalami keuntungan yang sangat besar seperti itu. Tapi biasanya kalau yang pemula-pemula, trader yang kurang berpengalaman, baru 5 atau 10 poin aja dia sudah close. Karena takut harga akan berbalik arah. Sedangkan kalau floating minus, dia akan tahan sampai bisa beratus-ratus poin. Nah, ini secara risk dan reward rasio sangat tidak baik seperti itu. Jadi wajib stop loss ya. Nah, harga sendiri kalau turun dia akan mengejar dulu harga 1495. Kalau break dia akan ke 1431. Kalau break lagi ke 1367. Tapi kalau di sini gagal break, maka dia akan mantul lagi ke atas seperti itu. Bisa sampai Fibonacci 23,6 terus turun lagi, bisa juga naik terus. Ya. Break resisten yang tertinggi ini bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi kalau di sini terjadi pembalikan arah. Nah, selain itu, kalau nggak turun bisa nggak naik dulu, bisa naik dulu ke sini ke 1575, terus dari sini baru turun, bisa seperti itu kemungkinan seperti itu. Bisa juga langsung naik terus ke atas, bisa. Yang namanya analisa teknikal kan berdasarkan statistik ya, jadi nggak ada yang pasti di analisa teknikal ini, hanya memberikan kita acuan-acuan, titik-titik acuan di mana kita harus open posisi dan keluar. Kapan kita masuk market dan keluar market itu kita menggunakan analisa teknikal. Sedangkan harga sendiri pasar yang berkuasa, kita tidak bisa mengendalikan pasar. Seperti itu. Nah, di sini akan saya bagikan dua kemungkinan ya. Nih, dua kemungkinan. Pertama, dia akan turun dulu ke 1495 ya. Kemungkinan pertama turun ke 1495 lalu naik lagi ke atas itu ya. Ini juga naik ke atasnya bisa hanya sampai Fibonacci 23,6 dari 1575, bisa terus naik, bisa. Kemungkinan pertama ini. Dan kemungkinan kedua, nih kemungkinan pertama turun dulu ke 1495 lalu naik kembali ke 1575 atau bisa lebih seperti itu ya. Intinya kalau udah sampai 1575 ya kita harus waspada kalau ada pola pembalikan arah, cepat-cepat keluar posisi kalau ada pembalikan arah. Tapi kalau break ya boleh hold, tahan. Seperti itu kalau yang baik ke atas. Kemungkinan kedua, harga naik dulu ke 1575 gitu. Setelah ke 1575 lalu dia turun mengejar 1431. Ini kemungkinan yang kedua. Bisa juga hanya sampai ke Fibonacci 38,2 di 1495. Intinya kalau sudah mencapai level-level penting ini, kita perhatikan apakah akan break atau balik arah seperti itu. Nah, setelah break kita bisa melakukan sell ya. Kalau break, kalau balik arah ya kita buy, kalau turun pergerakannya. Seperti itu. Kita lihat di sini apakah reversal, ada pola pembalikan arah atau break, baru kita ambil tindakan seperti itu ya. Nah, untuk pola pembalikan arah atau reversal sendiri, yaitu nanti akan saya buatkan video khusus. Sementara bisa search dulu di Google pola candlestick pembalikan arah seperti itu ya. Jadi perhatikan level-level penting ini, baru ambil tindakan. Nah, kalau teman-teman buat ada yang posisi sell, kalau sudah sampai level 195, lihat kalau dia break ya boleh di hold. Nah, boleh di hold, tapi kalau dia ada pola pembalikan arah ya silahkan keluar pasar, langsung take profit seperti itu ya. Buat teman-teman yang belum ada posisi,
Kalau dia turun ke 1495, nah kita perhatikan di sini. Kalau ada pola pembalikan arah, kita bisa buy, tapi kalau beli kita sell seperti itu. Jangan lupa stop loss-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu analisa menggunakan Fibonacci retracement ini. Jadi Fibonacci retracement ini adalah indikator atau analisa teknikal yang memberikan kita level-level penting untuk kita perhatikan dengan sangat cermat seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk Fibonacci penggunaannya mudah, tinggal tarik dari titik terendah ke titik tertinggi. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau WA ke nomor saya yang saya simpan di deskripsi video ini ya. Seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mau masuk ke grup saya, bisa WA ke nomor saya. Oke ya. Seperti itu, silahkan WA jika mau gabung dengan grup trading saya. Free alias gratis. Kalau ada yang mau privat, kursus, free juga gratis. Tapi harus di Kota Bandung. Seperti itu ya. Silakan. Kalau yang di Kota Bandung boleh kursus free. Nah, bayarannya yang murah aja. Cukup traktir makan aja ya. Kalau yang ada di Kota Bandung seperti itu ya, kalau mau privat. Kalau luar kota gimana? Ya boleh, sediakan saja konsumsi dan akomodasinya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat ya, dan teman-teman bisa perhatikan level-level penting ini jika harga emas sudah mencapai level ini ya. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa.